Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa IBN TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bersua kembali dalam acara rutin kita selama bulan Ramadan, yaitu Ramadan Greatness. Ramadan Greatness. Baik, kita masih bersama dengan Bapak Legisan Samtafsir, seorang motivator ternama baik internasional maupun nasional. Dan kali ini kita masih akan membahas yang berkaitan dengan visi ya Pak ya. Jadi dalam kehidupan kita ini ternyata kita harus memiliki visi atau cita-cita hidup yang baik atau yang mulia atau yang diwarnai dengan keagamaan ya. Yang diarahkan oleh tuntunan bimbingan kita kan gitu ya Pak ya. Nah, dalam meraih visi kemarin kita sudah bahas bagaimana cara merumuskan visi dan setelah visi itu jelas kemudian bagaimana meraihnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana meraihnya dan apa yang diperlukan untuk meraih itu ya. Tadi ada mungkin yang akan ditanyakan oleh pemirsa, apa yang akan diraih. Nah, itu harus jelas gitu ya Pak ya. Dan kemudian dalam meraih itu membutuhkan energi yang besar untuk bisa meraihnya. Nah, untuk itu mohon penjelasan yang lebih detail dan gamblang dari Pak Legisan. Kami persilahkan. Baik Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pak Imam yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Pak hari ini. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diberi istirahat oleh Allah, diberi waktu untuk makan sahur. Ya, nah hari ini kita memulai aktivitas kembali. Nah, temanya pagi ini bagus sekali Pak Imam, bagaimana kita mewujudkan visi. Ya. Nah, mewujudkan visi itu artinya bagaimana kita membuat visi dulu. Kemudian kita istilahnya itu cascading ya atau mengartikulasikan visi itu dalam berbagai strategi, kemudian menjadi program-program kerja, kemudian ada budget-budgetnya, kemudian ada ukuran-ukuran pencapaiannya, ya. Tapi juga baru ditentukan kapan, di mana, oleh siapa. Nah, kira-kira begitu kalau di organisasi, di perusahaan kan Pak Imam. Nah, sekarang kaitannya dengan the greatness bagaimana? Nah, maka kita mau mengambil 2 poin utama Pak Imam. Pertama, kejelasan visi itu sendiri itu sangat-sangat diperlukan. Yang kedua adalah energi dari dalam diri kita ya yang harus kita perkuat untuk kita bisa berlari dan melompat meraih visi tersebut. Nah, yang ketiga sebetulnya ada Pak Imam, yaitu bagaimana kita memaintain energi itu ya supaya setiap waktu, setiap saat itu kita dalam kondisi yang istilahnya itu optimal gitu Pak. Ya, jangan sampai kondisi itu melemah. Jadi kondisi yang flow gitu ya, yang mengalir tapi alirannya itu optimal deras gitu. Nah, kondisi seperti itu nggak setiap saat datang Pak Imam. Yeah. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu bagaimana memperjelas visi itu sehingga terang benderang. Nah, kalau kita lihat berbagai hal ya mengenai kekuatan visi, saya kira sudah banyak buku-buku yang menjelaskan bagaimana ampuhnya satu kekuatan visi itu sehingga mendorong orang bergerak. Sebagai contoh yang sederhana,
ketika Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada, dia mengatakan, saya ingin menyatukan Nusantara. Wah, itu ide gila sebenarnya. Maksudnya ide yang dahsyat ya. Bagaimana mungkin kepulauan yang terpisah-pisah di Nusantara ini dia ingin satukan dalam satu wilayah kekuasaan gitu Pak. Dan terbagi-bagi dalam beberapa negara. Ya. Terbagi beberapa bagian ya negara. Kalau sekarang negara ya. Nah, kalau dulu itu ya pulau-pulau yang jauh-jauh, bahkan sampai ke Malaysia. Nah, dia itu punya cita-cita ingin menyatukannya dalam satu wilayah kekuasaan. Kan tuh ide yang melampaui zamannya kan gitu. Ya. Kalau sekarang sih ada pesawat, ada kapal gitu. Kalau dulu kan kapal aja. Iya, kapal aja, dan itu pun kapal yang tidak bermesin kan gitu. Nah, tetapi ketika itu sudah dicanangkan Pak Imam. Nah, baru kemudian Gajah Mada dia bersumpah bahwa dia tidak akan melepaskan puasa palapa sebelum dia bisa menyatukan Nusantara. Nah, itu artinya apa? Pertama itu kita harus memperjelas visi kita. Yang kedua baru all out untuk bagaimana mewujudkannya itu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ itu Pak Imam. Nah, contoh yang lain masih banyak lagi. Ya, misalnya Muhammad sang pembebas atau dikenal Muhammad Al-Fatih. Jadi namanya Muhammad, tapi Al-Fatih itu gelarnya karena dia membebaskan Konstantinopel menjadi Istanbul. Nah, itu ketika dia kecil dia ditimang-timang di depan selat di Turki itu. Kemudian dia diajarkan, kelak kamu akan bisa membebaskan benteng itu. Kelak kamu akan bebaskan benteng itu. Nah, itu meresap. Jadi menanamkan visi itu bahkan semenjak kecil Pak Imam. Nah, itu akan terngiang-ngiang ya. Makanya kalau anak-anak kecil di Indonesia itu kan selalu ditanya, nanti kalau kamu udah besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Oh, saya jadi ini, jadi itu. Jadi itu sebetulnya itu dari kecil tuh bagus ditanamkan seperti itu Pak Imam. Ya, cuma ya sayangnya banyak yang itu tidak di follow up gitu. Sehingga roadmap-nya menuju ke visi sana itu menjadi buram. Nah, ini penting. Pertama kita menciptakan visinya, ya. Baru kedua itu roadmap-nya, Pak. Nah, itu tadi yang saya bilang di perusahaan itu, ya, perusahaan atau organisasi ingin menjadi perusahaan misalnya the best player in the regional misalnya. Dia menjadi pemain di bidang industri, misalnya tambang misalnya, yang terbaik di ASEAN. Nah, itu kan satu visi yang sudah ditetapkan. Nah, tetapi visi itu Pak Imam, itu harus di breakdown, ya. Bagaimana strategi untuk mencapai ke sana? Nah, itu mesti jelas. Tidak hanya oleh pimpinan, tapi juga oleh semua orang yang ada dalam organisasi itu. Nah, setelah strategi ditetapkan, maka kemudian diturunkan lagi menjadi program-program kerja yang lebih detail lagi. Ya, nah di dalam program kerja itu pastinya harus dijelaskan juga budgetnya berapa untuk masing-masing program. Kemudian kapan pelaksanaannya, oleh siapa yang melaksanakannya. Ya, kemudian keterkaitan antara satu dengan yang lain itu akan seperti apa hubungannya. Nah, baru bagaimana ukuran-ukuran itu bisa dievaluasi. Nah, antara visi, strategi, dan aksi, nah ini harus menjadi satu kesatuan Pak Imam. Jadi ada aligning gitu ya. Jadi sinkron antara visi yang terbesar gitu ya, kemudian dengan strategi dan aksi untuk mencapainya. Jangan sampai strateginya, misalnya Indonesia punya kedaulatan pangan, bebas impor gitu. Tapi aksinya impor terus. Nah, misalnya begitu Pak Imam. Nah, artinya itu tidak sinkron antara visi dengan aksinya, gitu Pak Imam. Jadi antara keinginan seorang anak ya ingin menjadi seorang pilot ketika nanti dia dewasa, tapi pendukung untuk mengarah ke situ nggak bisa, nggak ada, ya berarti dia nggak akan tercapai, gitu Pak Imam. Ada misalnya kita ciptakan visi, kita ingin Indonesia gemilang, kan gitu, tahun 2045.
Loh, harus jelas dulu untuk bisa mencapai ke sana. Maka seperti apa strateginya dibangun? Program kerjanya seperti apa? Aksi-aksinya seperti apa? Nah, ini mesti antara visi dengan penjabaran visi itu tidak boleh dipisahkan, Pak Imam. Nihil, kita hanya mengatakan kita ingin Indonesia gemilang, tapi kita tidak melakukan strategi dan aksi yang detail menuju ke sana. Itu nomor satu yang ingin kita perjelas pada pagi hari ini, Pak Imam. Ya, nah, yang kedua ya adalah bagaimana kita menguatkan pribadi setiap orang, Pak Imam, untuk bisa selaras antara visi pribadi seseorang yang ada di organisasi itu dengan organisasinya. Jadi kalau di perusahaan, visinya perusahaan ingin menjadi the best player in ASEAN, maksudnya kan. Nah, tetapi karyawannya nggak mempersiapkan diri arah ke sana. Nah, itu nonsen ya. Artinya kita ingin perusahaannya punya visi sendiri, nah karyawannya punya visi sendiri juga. Jadi nggak bakalan akan tercapai karena tidak ada sinkronisasi antara visi perusahaan dengan visi pribadi. Nah, Pak Imam, saya ingin usul ya di dalam The Greatness, maka aligning vision ya antara apa yang dimiliki organisasi atau perusahaan dengan visi pribadi itu harus dijalin dalam satu kesatuan yang utuh gitu ya, yang dimantapkan dalam diri manusia. Nah, apa mekanisme? Nah, ini penting, Pak Imam. Apa mekanismenya agar seseorang itu mampu betul-betul menyadari visi organisasinya, visi perusahaannya, dan itu selaras dengan visi dirinya. Bagaimana menjalin sinkronisasinya? Itu penting, Pak Imam. Apa mekanismenya? Nah, jadi Pak Imam, pertama yang kemarin, yang pilar pertama itu kan kita bercerita mengenai kalau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah membangun kekuatan spiritual, yaitu yu'minuna bil ghaib, kan gitu, Pak. Yu'minuna bil ghaib yaitu percaya dan beriman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah. Nah, yang kedua, Pak Imam, adalah wa yuqimunas shalah. Nah, pada pilar yang kedua ini, wa yuqimunas shalah, artinya apa? Kita diminta oleh Allah untuk mendirikan sholat. Ini Pak Imam, Masya Allah ya, mendirikan sholat itu dijadikan pilar kedua ya, sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagai jalan kesuksesan manusia gitu. Nah, kalau kita lihat sholat, Pak Imam, maka apa sih sebetulnya sholat itu kok bisa dikaitkan dengan ketakwaan dan juga sebagai jalan kemenangan gitu. Padahal banyak orang sholat, Pak Imam. Ya kan? Dan banyak juga orang yang sudah sholat, tapi malah setelah sholat itu, Pak Imam, energinya nggak ada gitu. Ya, bagaimana sholat itu menjadi satu mekanisme di mana setelah sholat itu, kan sholat itu diakhiri dengan salam ya, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu sebetulnya energi salam pada saat mengakhiri sholat itu adalah energi besar, Pak. Supaya apa? Supaya kita mampu ya untuk energi sholat itu betul-betul diwujudkan dalam kenyataan. Nah, saya mau menjelaskan begini, Pak Imam. Bahwa sholat itu punya dua dimensi, Pak. Pertama adalah dimensi individual, yang kedua adalah dimensi sosial. Ya. Nah, pada tataran dimensi individual, Pak Imam, bahwa sholat itu adalah ya yang terdiri dari bacaan, gerakan, itu punya makna atau punya fungsi, punya tujuan untuk menguatkan kepribadian kita, Pak. Nah, kalau sholat kan biasa ada berapa rukunnya itu, Pak? Rukun sholat ya? Ada 14 rukun sholat, Pak. Ya, mulai dari takbiratul ihram, dari niat dulu, Pak. Niat dulu, kemudian takbiratul ihram, dan seterusnya sampai dengan salam, Pak.
Nah, itu ketika kita sholat, mulai dari niatnya saja, itu sudah akan membentuk kepribadian. Contohnya apa? Niat itu melatih kita, Pak, untuk bisa fokus terhadap apa yang akan kita kerjakan. Ya, banyak orang sholat itu begitu berdiri langsung Allahu Akbar gitu. Nah, saya mencoba, Pak, sebelum saya sholat itu saya renungkan dulu. Saya berdiri dulu, saya diam, kemudian saya di dalam hati dan sambil diucapkan perlahan, ya. Sebelum usolli ini, Pak Imam, sebelum niat usolinya diucapkan, saya biasanya diam dulu. Ngapain diam itu? Berdoa saya, Pak. Ya Allah, jadikanlah sholat saya ini khusyuk, gitu, Pak. Ya, jadikanlah sholat saya ini sebagai tanda syukur, ya Allah. Ya, jadikan sholatku ini sebagai jalan aku mengabdi padamu. Jadikan sholatku ini sebagai jalan untuk aku meminta ampun padamu. Ya Allah, jadikan sholatku ini yang membentuk kepribadianku yang baik di sisimu. Gitu, Pak. Itu sebelum sholat tuh, Pak. Tapi nggak usah kenceng-kenceng. Itu dibatin aja dengan ucapan yang tidak terdengar gitu, Pak. Nah, setelah itu baru sholli. Nah, fardhu subuhi, fardhu zuhri dan sebagainya. Nah, dari situ, Pak, saya sudah bisa merasakan, ya, bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu itu niatnya harus jelas. Nah, kalau saya mau berangkat kerja, saya mau bisnis, saya mau berdagang, itu dari awal sudah niat, gitu. Makanya begitu keluar rumah itu sudah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, itu maksudnya apa, Pak Imam? Itu meneguhkan niat kita. Itu satu. Dan seterusnya masih banyak lagi, Pak. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ketika takbir seperti itu, di dalam batin kita itu ada doa, Pak, yang bisa diucapkan. Apa itu? Ya Allah, kuatkanlah jiwaku ini. Kuatkan mentalku ini. Ya Allah, kuatkan fisikku, kuatkan jasmaniku. Gitu, Pak. Engkau yang maha besar, ya Allah. Engkau yang maha agung, Engkau yang maha besar. Tapi jangan diucapkan, nanti batal salatnya. Nah, itu cukup di batin saja. Ya, doa. Ketika lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi di dalam hati kita Allah maha agung, Allah maha besar. Ya Allah, kuatkan jiwaku, imanku. Gitu, Pak. Jadi antara apa yang kita ucapkan dengan tangan kita tarik ke atas, kemudian di dalam hati kita itu berdoa di dalam, Masya Allah, itu akan terjadi getaran energi, Pak. Serius, Pak. Nah, ketika kita mengucapkan baca Al-Fatihah, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kita sadari, Pak, bacaannya itu bergetar kita, Pak, sholat, Pak. Dan kita rasanya itu dalam kepasrahan yang sangat tinggi, Pak. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan bacaannya kalau kita pahami itu lebih bagus, Pak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan semesta alam. Engkaulah Tuhan semesta alam. Di dalam batin kita ada pemahaman dan kesadaran itu. Semakin mantap, ya Pak, penyadaran, ya, di dalam sholat itu semakin memperkuat batin kita, Pak. Nah, itu makanya sholat itu seluruh bacaan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam itu idealnya itu kita fahami, kita sadari artinya, ya, kemudian kita sadarkan itu di dalam benak kita yang paling dalam, ya, mengenai mengenai isi kandungannya di situ. Nah, kalau itu terjadi, Pak, maka sholat akan membentuk karakter kita. Sholat itu akan berbinar-binar dia, Pak. Ya, sholat itu jadi nggak lemes gitu. Ya, kecuali kalau badannya udah terlalu lelah gitu, Pak. Ya, mau dipaksa gitu pun nggak bisa juga gitu. Tapi kalau dalam keadaan yang badannya sehat, makanya kan harus dipersiapkan dulu wudhunya dengan benar sehingga segar fisiknya. Nah, begitu kita sholat, ya, gerakan-gerakan bacaan-bacaannya itu kita hayati betul, itu akan membentuk karakter kita. Misalnya apa, Pak, yang membuat orang itu tidak menjadi lemah ketika dia ingin mencapai cita-citanya, mencapai visinya. Kan adanya kekhawatiran, ya Pak. Wah, nanti kalau nggak tercapai gimana? Wah, ini kok terlalu sulit.
Ya ini nggak jelas nih, oh ini nggak pasti ini. Nah semua Pak, kekhawatiran itu akan diselesaikan di dalam sholat. Jadi sholat itu pertama memastikan bahwa semua visi kita itu adalah visi yang mungkin bisa dicapai. Saya mau mengumpamakan begini Pak. Pak Imam, kalau kita masuk ke pintu otomatis, misalnya di kantor gitu Pak ya, atau di mall, ya kan ada pintu yang otomatis ya Pak. Nah, pintu otomatis itu kalau kita mendekat, apa yang terjadi Pak? Ya, harus buka. Kebuka. Kalau kita menjauh, tutup. Mendekat, buka. Iya. Kalau kita mendekat, ya kebuka. Kalau kita menjauh, tutup lagi. Ya kan Pak? Nah, sejauh ini, ada nggak orang yang ragu Pak? Ketika dia mendekati pintu itu, bahwa pintu itu akan tetap tertutup. Ragu dia bahwa itu bisa terbuka. Nah, setiap orang yang akan lewat di pintu otomatis, pastinya dia apa? Mendekat ke sana dan dia yakin bahwa pintu itu akan terbuka. Gitu. Dia nggak ada pikiran bahwa pintu itu rusak. Gitu. Ya. Nah, keyakinan seperti itu Pak Imam, sebetulnya yang harus dibangun di dalam pribadi diri setiap orang, bahwa kalau dia menuju kepada visinya, dia yakin betul bahwa pintu itu akan terbuka. Nah, orang yang beriman itu lebih percaya lagi bahwa pintu terbuka itu bukan pintu terbuka kebetulan, tapi memang ada Allah yang dia yakini akan membuka pintunya untuk dirinya. Nah, di mana diyakinkan itu? Dalam sholat Pak. Jadi dalam sholat itu memperkuat energi, menambah keyakinan, ya berprasangka baik kepada Allah, ya menjadikan Allah sebagai penolong, sebagai sandaran kita, ya sebagai pemelihara diri kita, sebagai pelindung diri kita. Ya, makanya kalau di dalam Al-Quran itu kan ada dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mintalah kamu pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Di dalam sholat itu ya kita bermunajat kepada Allah, tapi juga menyadari kebaikan-kebaikan Allah, kasih sayang Allah, sifat penolong Allah, sifat pemelihara Allah, sifat pelindungnya Allah bagi diri kita. Dan Allah tahu betul kemampuan kita untuk bisa mencapai visi itu atau tidak, Pak. Nah, makanya ketika dalam sholat itu kita perkuat. Jadi kita perkuat diri kita, tapi juga kita yakinkan diri kita bahwa Allah itu adalah Maha Menolong, Maha Memberi, ya, di dalam kita mencapai visi itu. Itu yang pertama, Pak Imam. Jadi bagaimana cara kita untuk menguatkan dan meneguhkan visi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, adalah dengan cara gimana Pak? Iya tadi terputus ya Pak? Iya, tiba-tiba terputus. Gimana itu? Kita sambung apa gimana? Baik Pak Imam, para pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin simpulkan bahwa sholat itu berdimensi dua Pak Imam. Pertama, ke dalam diri seorang individunya yang melaksanakan sholat. Maka sholat itu, ya, secara individu dia akan membentuk kepribadian yang kuat, Pak. Itu dia. Kenapa? Karena baik bacaan maupun gerakan itu adalah sarana untuk mempertebal kesadaran diri seseorang. Dan bacaan-bacaannya itu adalah bacaan yang memang disiapkan oleh Allah untuk memperteguh dan memperkuat karakter seseorang, Pak. Ucapan takbir misalnya, itu memperteguh kekuatan. Masa orang mengucapkan Allahu Akbar tapi lemas, kan nggak mungkin, Pak. Allahu Akbar itu gagah gitu, Allahu Akbar, sehingga apa? Hilang kekhawatirannya. Gitu. Nah, yang kedua, ketika misalnya kita ruku ya atau sujud,
itu adalah wujud kita betul-betul pasrah kepada Allah. Jadi kalau sujud itu disadari betul bahwa hanya Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha pelindung, maka kita itu seperti bersandar gitu Pak. Jadi kepala kita sujud, tapi batin kita bersandar pada Allah. Bahwa kita lemah, Allah lah yang maha kuat. Di situ Pak, ya terjadi perbaikan batin kita. Yang tadinya kita merasa diri paling hebat, merasa diri paling luar biasa. Tapi begitu kita sujud, kita justru balikkan segala keluar biasaan itu milik Allah. Segala kehebatan itu milik Allah. Ya, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Nah, di situ Pak ada perasaan orang itu kembali ke titik nol, gitu. Kembali ke titik zero. Nah, dengan begitu maka batin kita itu terobati Pak. Jika ada kemarin kesalahan, ya jika kemarin ada kekhilafan, ya bahwa kita kemarin tidak sempurna melakukan ini itu, yang biasanya itu menyakitkan hati. Nah, tetapi dengan melakukan sujud seperti itu, dengan kesadaran bahwa hanya Allah yang maha sempurna, sedangkan aku hanyalah seorang hamba, semua penyakit-penyakit yang tadi derita itu hilang, Pak. Nah, artinya apa? Sholat itu mengobati batin-batin yang terluka itu, Pak. Kan luar biasa kan, Pak? Kemudian itu kita lakukan lagi, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian berdiri lagi, Pak. Ini siklus kehidupan. Bahwa kadang-kadang kita sangat tegar menghadapi permasalahan, kadang-kadang kita harus merunduk, ya. Tapi kadang-kadang kita harus berpasrah diri pada Allah. Tapi jangan terus berpasrah diri, angkat lagi, ya kan, terus saja. Nah, sholat itu adalah pembentukan karakter kepribadian untuk menghadapi kehidupan. Jadi sholat itu sendiri adalah gambaran kehidupan, Pak, yang naik turun, tegak, berdiri, berbaring, seperti itu, Pak. Nah, ketika kita menjalani itu di dalam sholat, maka Allah memberikan bacaan-bacaannya itu bacaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kepribadian seorang. Itu yang pertama, Pak. Jadi saya mencoba, Pak, kalau saya sholat, maka hasilnya itu harus adalah sholat yang menghasilkan secara fisik itu akan fresh, ya. Secara batin itu akan menguatkan kembali. Apa yang dikuatkan sebetulnya? Ya, ketahanan mental kita, kejiwaan kita. Terhadap apa? Nah, kan kita ini sedang mengejar visi kan, Pak? Nah, visi atau cita-cita itu, itulah yang kita internalisasikan di dalam batin kita. Ya, misalnya kita bercita-cita ini Pak di Al-Balad, Pak, ingin membangun ingin membebaskan lahan Al-Balad, Pak. Ya, kemudian membangun masjid di situ, kita bangun pesantren, pembangunan Indonesia di situ. Nah, itu kan sebuah visi besar sebagai cara atau tujuan perantara untuk terciptanya nanti ada 100, ada 1000 Al-Balad di semua tempat, ya, sehingga itu menjadi titik-titik untuk kita bisa menyebarkan misi daripada Al-Balad, ya, sehingga apa? Indonesia gemilang, ya, insya Allah bisa kita capai. Nah, di dalam sholat itu bisa diinternalisasikan, ya, ketika ada kesempatan berdoa di situ, maka ya Allah, ini hamba-Mu ya Allah, kami sedang melakukan ini. Ya, tapi tidak diucapkan, nanti batal. Tapi apa? Di batin gitu. Ya Allah, Allahu Akbar. Ketika sujud Allahu Akbar. Nah, itu terasa, Pak. Terasa betul itu. Ya. Apa yang kita rasakan? Ya itu tadi, dialog kita dengan Allah, dialog batin kita, ya. Nah, terus saja. Nah, itu bukan cuma air mata yang menetes, Pak. Tapi rasanya energi itu jadi memenuhi dada kita lagi. Untuk setelah sholat itu kita berlari dan melompat lagi, Pak. Nah, energi sholat yang seperti ini yang saya ingin saya mendapatkan dan kita semua mendapatkan. Itu beda, Pak, dengan sholat, ya, yang hanya ritual saja. Beda. Kalau sholat yang hanya ritual saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sendiri nggak tahu apa bacaannya itu maknanya apa. Dia nggak tahu tujuan gerakannya itu seperti apa. Nah, akhirnya sholat yang seperti itu bukanlah sia-sia, tetapi manfaatnya tidak memenuhi tujuan daripada
sholat yang optimal ya, seperti itu. Itu yang pertama Pak, saya berulang-ulang di situ. Nah yang kedua Pak Imam, sholat itu apa? Sholat itu dimensi sosial. Ini luar biasa Pak, kok bisa ya sholat yang ritual tapi berdimensi sosial? Ternyata Pak, Allah ya mengatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini dia. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh, sholat yang cuma pribadi di atas sajadah kok pada akhirnya membebaskan kekejian dan kemungkaran di dalam pergaulan sosial. Nah, itulah tujuan utama daripada sholat. Kok bagaimana bisa? Ya, kalau kita kembali kepada pembentukan kepribadian tadi, maka keluar dari sholat atau outcome-nya sholat itu apa? Adalah mengejar visi. Jadi setelah kita sholat, kita berlari, melompat, mewujudkan visi itu. Nah visi itu apa? Nah visi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pilar yang pertama greatness, ya, kemudian diinternalisasikan melalui sholat ini adalah visi yang memberikan kemanfaatan besar bagi kehidupan. Jadi artinya orang sudah bisa bergerak Pak dari mulai visi pribadi, kemudian visi keluarganya, kemudian masyarakatnya, kemudian karyawannya, kemudian organisasinya, kemudian bangsanya, negaranya, baru dunianya. Jadi ini yang saya sebut dengan level of contribution, Pak. Nah ya, level kontribusi setiap orang itu ya harus dipacu untuk meningkat. Supaya apa? Supaya di ujung depan sana itu menggairahkan diri kita. Nah, sholat adalah berdimensi untuk apa outcome-nya di dalam visi kita itu. Nah, apakah hanya sholat hanya pribadi itu saja? Tidak. Tapi sholat berdimensi sosial. Sholat berdimensi untuk menciptakan kemanfaatan atau kemaslahatan hidup di tingkat yang lebih tinggi gitu Pak. Jadi cakupan ataupun besarnya visi yang kita ciptakan itu, ya itu harus terus kita tingkatkan Pak sampai setinggi-tingginya peran atau kontribusi yang bisa kita lakukan. Nah artinya level kontribusi kita pada kehidupan itu ya akan terus berkembang dan artinya itu adalah untuk menghargai kemanusiaan, mensejahterakan manusia. Ya, jadi sholat saya ulangi memperkuat batin kita ya dan memperteguh visi kita. Baru kita keluarkan dia di dalam dimensi pekerjaan sehari-hari, dimensi sosial, yang bentuknya adalah visi untuk kemaslahatan kemanusiaan. Nah, saya tambahkan global atau kemanusiaan global, artinya bahwa setiap orang tidak cukup hanya menciptakan visi untuk dirinya sendiri. Saya mah yang penting diri saya sudah cukup, sejahtera, bahagia, terlepas dari orang lain seperti apa. Enggak begitu. Karena sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketidakpedulian pada sesama, ya, masa bodoh dengan nasib masyarakat, bangsa dan negara, itu egoisme yang jauh daripada nilai-nilai sholat. Gitu. Ya. Nah, orang yang sholat itu pada akhirnya dia peduli pada lingkungannya, pada masyarakatnya, pada bangsanya, pada negaranya, pada dunianya. Jadi sholat itu berdimensi jangkauan jauh untuk menciptakan peradaban manusia yang gemilang. Kira-kira gitu Pak Imam. Wah, luar biasa Pak. Baik Pak Lukisan, nampaknya ini jam juga sudah menunjukkan jam 6 lebih Pak ya. Itu Pak ya. Mungkin waktunya takut nanti kepotong. Iya. Atas waktu. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan atau ada kesimpulan yang mau disampaikan kembali, silakan. Iya Pak. Jadi saya ingin tegaskan kepada diri saya dan pemirsa sekalian ya, bahwa marilah jadikan sholat itu sebagai pilar ketakwaan kita itu, ya, sebagai jalan kesuksesan. Bagaimana caranya menghubungkan sholat dengan kesuksesan? Ya, yaitu dengan cara menjadikan sholat sebagai internalisasi cita-cita kita itu. Jadi visi kita, ya, kita internalisasikan di dalam bacaan dan gerakan sholat kita. Sehingga setelah sholat kita powerful, Pak, untuk berlari dan melompat mewujudkan visi itu. Nah,
Tetapi yang kedua adalah bahwa energi itu begitu kita wujudkan di luar sana, outcome-nya adalah penghargaan kepada kemanusiaan. Masya Allah. Iya, jadi menghilangkan manusia dari kekejian, menghilangkan manusia dari kemungkaran. Artinya sholat tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi sholat berdimensi sosial. Outcome-nya adalah penghargaan pada keselamatan dan kesejahteraan manusia. Satu lagi, kemanusiaan yang dimaksud di situ bukan cuma dirinya, temannya, keluarganya, tidak. Tapi ditingkatkan level of contribution-nya kepada mana? Setelah diri, keluarga, masyarakat, ya kan, organisasi, kemudian bangsanya, negaranya, kemudian dunia. Maka orang yang sukses atau orang yang takwa itu pikirannya jauh, Pak, menjangkau kehidupan manusia global, menjangkau semesta. Seperti itu, Pak. Makanya apa? Sedangkan visi pribadi aja sudah membuat kita menggebu-gebu, Pak. Ya kan, Pak? Kita ingin menjadi sesuatu. Saya ingin menjadi gubernur. Itu aja sudah membuat luar biasa, Pak. Saya ingin menjadi seorang guru, saya ingin menjadi seorang engineer, saya ingin menjadi seorang pilot. Itu aja sudah menggairahkan. Apalagi sampai level kontribusinya tingkatkan lagi sampai kelas dunia. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Nah, ini penting. Sebagai penutup, Pak, saya tidak bermaksud mengagumi Fir'aun, na'udzubillahi min zalik, ya Pak, karena dia sangat ingkar kepada Allah, gitu ya. Tapi dia pernah mengatakan dalam satu teksnya itu yang saya baca, 10.000 tahun mendatang, ya, bahkan bintang-bintang masih mengagumi kita. Artinya bukan cuma orang yang mengagumi, tapi bahkan alam semesta pun mengagumi kehebatan si Fir'aun ini. Itu ditanamkan ke dalam diri dia dan pengikutnya, ya, sehingga apa? Sehingga sampai hari ini pun orang masih mengaguminya. Nah, saya tidak memuji sedikit pun, na'udzubillahi min zalik. Nah, karena kesombongan dia yang karena begitu dahsyatnya sehingga dia menjadi lupa. Itulah, Pak, pentingnya bahwa membangun visi yang besar itu memang diwajibkan, ya, oleh Allah, tetapi dengan sholat maka kesombongannya menjadi hilang. Nah, itu. Jadi outcome-nya itu adalah peradaban yang agung dan mulia, bukan peradaban yang penuh kesombongan, meskipun pencapaiannya sangat tinggi. Ya. Nah, jadi sholat itu sebagai jalan untuk mewujudkan visi kehidupan, ya, visi kemanusiaan. Insya Allah, Pak, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, jadikan sholat-sholat kita itu sebagai energi, ya, untuk kita bisa berlari membangun Indonesia, membangun peradaban yang hilang gemilang. Demikian, Pak Imam, maaf lahir batin. Terima kasih, Pak Al-Kisan. Demikian jelas suasana Bapak, ternyata visi sangat terkait dengan sholat. Baik, Pak, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita untuk hari-hari berikutnya. Kita masih bersama IBN TV, ya Pak, ya, dengan acara Ramadan Kritis dengan tema-tema yang lebih menarik kembali. Insya Allah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, Pak Al-Kisan. Terima kasih, Pak Imam. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Kita tutup acara ini dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu, ya Pak.